Halo Scorpio, selamat datang di reading untuk kamu dan pasanganmu ya. Ini tidak berlabel apapun, tidak soulmate, karmic ataupun twin flame. Yang terpenting ini adalah untuk yang sudah berpasangan, baik yang udah menikah, tunangan, pacaran dan sebagainya ya. Ini adalah general reading, tidak mungkin cocok untuk semua Scorpio. Dan ini sifatnya timeless ya. Kalau kamu sampai ke readingan ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Kalau situasi kamu cocok ya. Kalau situasi kamu nggak cocok, mungkin ini bukan energi kamu ya. Baik Scorpio, di tengah-tengah itu ada awan ya. Awan ini menggambarkan perasaan atau energi kamu saat ini. Mungkin kelihatannya kamu sedikit cemas ya. Cemas, gelisah, seperti itu ya. Masalahnya apa nih? Salah satunya mungkin adalah karena kamu jauh dari orang yang kamu cintai kayaknya. Long distance ya, LDR itu bisa ya. Atau di sini tampaknya ada perasaan sedikit bosen ya. Bosen karena rutinitas yang itu-itu aja, atau kamu terjebak. Kamu merasa terjebak atau merasa sumpek gitu ya, sumpek seperti di tower ini ya. Jadi saat ini kamu cemas, stres, dan agak sedikit sumpek sama hidup kamu gitu. Juga ini bisa berarti bahwa adanya suatu kekangan dari orang yang lebih berkuasa seperti itu, atau lebih memiliki kekuatan daripada kamu mungkin ya. Mungkin ini adalah pasanganmu yang terlalu otoriter mungkin ya, atau pasanganmu terlalu membatasi kamu ya, sehingga hidup kamu seperti terasa di tower ini gitu. Pasangan kamu terlalu banyak memberikan batasan sehingga kamu merasa cemas, merasa stres saat ini. Yang lainnya lagi adalah tentang pekerjaan nih sepertinya. Ada beberapa di kamu yang ya saat ini berjuang dengan ekonomi keluarga seperti itu ya. Atau kalau ini sebentar ya. Karena ini general reading, aku membaca beberapa kemungkinan. Sepertinya ada pihak-pihak ya yang campur tangan dengan kehidupan kamu dan pasangan gitu ya. Orang-orang ini memberikan banyak pengaruh di hubungan kamu gitu ya. Hubungan kamu dan dia itu dipengaruhi oleh orang-orang ini sehingga kamu malah bingung gitu ya. Maunya mereka apa dan kamu harus bagaimana gitu. Jadi ini menjadi suatu hambatan atau stuck hubungan kamu ini. Seperti stucknya itu seperti apa ya? Seperti nggak ada kemajuan, seperti tidak jelas gitu ya. Kalau ini sudah menikah kamu, sorry ya, ini kucing aku kenapa? Kalau kamu sudah menikah, mungkin ada campur tangan mertua atau orang tuamu yang terlalu mencampuri rumah tangga kamu ya, sehingga kamu malah bingung gitu mau mengarahkan keluarga kamu itu kemana gitu, karena mereka terlalu mengatur kamu sehingga ini membuat kamu agak stres ya. Dan di sini juga bisa jadi kalau kemungkinan yang terburuk atau arti yang terburuk di sini ada pasangan kamu yang tidak jujur sama kamu nih. Seperti ada pengkhianatan ya, menutupi ya. Ingat, energi bisa vice versa ya. Salah satu ini menutupi kejadian yang sebenarnya gitu ya. Ada yang ditutupi, ada yang disembunyikan seperti itu. Jadi berefeknya sama hubungan kamu sama dia nih. Perasaan kamu sama dia ditutupi awan ini gitu. Jadi bingung, jadi mungkin curiga ya.
karena kamu mungkin tahu ya, mungkin di beberapa kamu merasa kamu udah ada firasat kalau dia itu menutupi sesuatu gitu, tapi dia tidak, untuk membuat dia mengungkapkan itu mungkin bukan hal yang mudah di sini ya. Dan itu yang beberapa di antara kamu mungkin membuat hubungan, ada yang ketidakjujuran ini yang kalau arti fatalistiknya sampai berakhir gitu ya, artinya kamu berpisah sama dia. Di sini ada Calvin soalnya ya, karena sebelumnya ada ketidakjujuran satu ya, kedua ada pihak luar yang kayaknya memprovokasi hubungan kamu sama dia ya. Ketiga, kemungkinan ketiga adalah tadi justru pasanganmu yang terlalu otoriter gitu ya. Jadi ada pihak dari pasangan atau pihak dari kalau yang sudah menikah mungkin adalah mertua dan orang tua yang campur tangan, atau ada orang lain lagi nih yang mencoba masuk ke hubungan kamu sama dia itu. Masuknya ini bukan hanya sebagai orang ketiga sih sebenarnya, bukan sebagai orang ketiga, tapi lebih pada orang yang memprovokasi itu ya, sebagai orang yang memprovokasi, sehingga ini mengakibatkan hubungan kamu dan pasanganmu seperti ini, seperti awan ini, nggak jelas, banyak stres, salah paham, konflik seperti itu ya. Dan kamu ya, ini membuat cita-cita kamu atau keinginan kamu itu sebenarnya bersama dengan dia terus gitu ya, atau langgeng gitu ya. Tetapi karena faktor eksternal ini ya, bisa faktor pasanganmu atau faktor yang eksternal tadi, so loud, maaf ya banyak suara. Karena banyaknya faktor-faktor yang mengganggu tadi, kamu sebenarnya sangat ingin kamu ingin untuk memperbaiki hubungan ini gitu, dan kamu sudah melakukan banyak cara sebenarnya untuk memperbaiki hubungan ini, dan kamu sebenarnya kamu berasa seperti punya harapan gitu, harapan untuk kamu dan dia itu bisa berlanjut ya. Tapi kamu sepertinya selalu menemui jalan buntu dan selalu berakhir dengan stres gitu, berakhir dengan ketidakjelasan di hubungan kamu ini. Nah, sepertinya di sini ya ada berakhirnya hubungan ya, ada beberapa di antara kamu yang akhirnya harus mengakhiri hubungan ini karena hubungannya nggak kemana-mana, hubungannya stuck ya, nggak kemana-mana, nggak ada kemajuan gitu, dengan ketidakjelasan sikap dari pasanganmu. Karena banyak orang yang memprovokasi, akhirnya hubungan ini menjadi sedikit-sedikit menjadi seperti renggang gitu, dan akhirnya ada beberapa di antara kamu yang memutuskan untuk berpisah ya. Tetapi sebenarnya perpisahan ini juga sesuatu yang baik gitu. Baik dalam arti apa? Karena ini tampaknya akan membuka jalan ya, membuka jalan kamu untuk ke next step berikutnya ya, untuk ke kehidupan kamu yang lebih baik. Karena di sini kayaknya ada orang-orang itu yang nggak menginginkan kamu sama dia ya. Dan
gak asiknya adalah pasangan kamu sangat terpengaruh dengan orang-orang ini gitu. Dia membiarkan intervensi dari pihak luar, atau sikap dari pasanganmu yang gak tegas atau banyak berrahasia, dan pasanganmu sepertinya tidak benar-benar berniat untuk memperbaiki hubungan gitu. Oke. Jadi di sini sarannya adalah kamu tidak perlu khawatir ya, karena solusi itu akan ada, itu tersedia ya, tersedia untukmu pada saatnya. Karena sepertinya nih pasangan kamu ini kalau tidak dilepaskan dari hidup kamu itu malah seperti nggak jelas arahnya, dan kamu tidak akan maju gitu, kamu tidak akan berkembang sepertinya. Jadi kalau misalnya dia dilepaskan dari hidupmu, itu sebenarnya adalah kesempatan ya, kesempatan yang bagus untuk kamu lebih nanti ketemu dengan orang yang punya karakter yang lebih baik gitu ya, punya karakter yang lebih baik gitu, lebih jujur, lebih memperhatikan apa yang kamu inginkan gitu. Karena di sini rasanya pasangan kamu kok malah tidak berpihak ke kamu gitu, malah dia mendengarkan provokasi dan intervensi dari pihak luar. Nah ini dia yang di kamu jadi berat sekali bebannya ya. So untuk saat ini misalnya kamu belum bisa keluar dari situasi ini ya, pelajari apa yang perlu gitu ya. Salah satunya adalah apa? Jangan membiarkan mental dominasi ya. Mental dominasi itu begini, atau memprovokasi dari pihak luar itu selalu cek dan recheck ya. Kalau ada intervensi dan provokasi dari pihak luar, kamu harus menunjukkan sikap bahwa ya ini adalah area kamu dan pasanganmu yang sebaiknya tidak dimasuki oleh orang lain gitu ya. Jadi di sini juga adalah ketegasan kamu sendiri, ketegasanmu dan memang keberanian gitu. Kamu harus punya keberanian untuk menunjukkan sikap bahwa kamu pantas untuk diperlakukan dengan lebih baik ya. Kamu itu berharga, dan kamu bukannya boneka yang diatur-atur, bukannya benda yang ya sepertinya kok di sini kamu kurang dihargai seperti itu ya. Jadi bersikaplah tegas ya. Tanyakan pada pasangan sebenarnya dia itu cinta kamu nggak sih? Bagaimana dia memandang kamu gitu ya. Kalau dia mencintai kamu, dia akan memikirkan kebahagiaanmu, bukan selalu mendengarkan intervensi dari pihak luar ya. Dia akan memperhatikan apa yang kamu butuhkan di sini, karena di sini kamu seperti berjuang seorang diri seperti itu ya. Sementara pasanganmu itu lebih lebih seenaknya, bahkan di beberapa di antara kamu malah si pasanganmu malah abandon gitu sama kamu, menelantarkan kamu seperti itu ya, sepertinya ya. Wow, Scorpio ini agak jadi panjang nih karena konflik kamu lumayan ya. Tapi di sini sih, di situ kunci dan di bawahnya ada hati, dan
di bawahnya lagi ada peti mati. Kalau aku artikan di sini adalah apa? Tetap bukalah diri kamu. Ini adalah kalau siklusnya ini penderitaan kamu akan segera berakhir, maka akan ada siklus baru yang lebih baik gitu. Ya, kalau kamu akhirnya dengan dia akhirnya berpisah misalnya ya, kehendak ilahi akhirnya berpisah, sebenarnya itu adalah baik untuk pertumbuhan kamu selanjutnya gitu ya. Jadi akan ada fase baru di sini karena adanya si Kevin ini ya. Dan terus bukalah diri kamu untuk mencintai ya. Bukalah diri kamu terhadap cinta dan percayalah bahwa cinta itu benar-benar cinta yang benar-benar, orang yang benar-benar mencintai kamu itu ada di luar sana, dan kamu berhak untuk itu gitu. Kamu berhak untuk mendapatkan orang yang benar-benar mencintaimu dan menghargaimu, mendengarkan mendengarkan pendapatmu, mengerti apa yang kamu butuhkan dan kamu rasakan. Seperti itu ya. Oke Scorpio, semoga menjadi renunganmu dan bermanfaat. Kalau resonate, komen dan subscribe kalau belum subscribe ya. Share ke semua sosial media kamu, jangan lupa di like. Terima kasih sudah menonton, bye bye.